Shalom semua jemaat ASIP KLBM. Welcome home. Saya ingin mengundang di mana saja Anda berada pada malam ini, sama ada driving, di bilik, bersama keluarga dengan anak-anak, untuk memperingati kematian Yesus, kebangkitan dan kemenangan bersama semua umat manusia. Kita harus sentiasa mengingati bahwa kita hidup hari ini, kita menang hari ini karena kekuasaan, kedahsyatan, kebangkitan Yesus untuk Anda, saya dan seluruh umat manusia. Amin. Katakan, rakan di sebelah kiri dan kanan Anda dengan istri, anak, siapa saja di sekeliling Anda, bahwa Yesus menang. Yesus menang. Yesus menang. Haleluya. Dan saya ingin mengundang Anda untuk berdoa dalam attitude memperingati kedahsyatan, kehebatan. Haleluya, Yesus. Oh, naikkan rohmu, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemenangan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini, kelepasan karena Dia menang, kita hidup karena Dia bangkit, kita memperoleh hidup yang kekal. Kuasanya sama 2000 tahun yang lalu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Istiharkan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, terjadi di sini. Hanyakah Tuhan di hidup kami? Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang ber
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Salam, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari yang luar biasa ini. Kita merayakan Jumat Agung. Beberapa hari yang lalu, saya membawa setiap pribadi kita di dalam perenungan kuasa darah Yesus. Pada hari ini, saya membawa kita di dalam perenungan yang kedua, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Kita bersyukur pada hari ini, saudara. Anda dengan saya diselamatkan oleh kuasa penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Tatkala kita masih berdosa, Yesus mati di kayu salib pada hari ini. Dikuburkan, kemudian bangkit pada hari ketiga. Karena Anda dengan saya, saudara. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, di sana terjadi kuasa penebusan yang luar biasa. Anda diselamatkan. Bukan saja kehidupan kita pada hari ini, tetapi kehidupan kekal yang luar biasa disediakan oleh Allah bagi Anda dengan saya, saudara. Mari kita lihat pada hari ini di dalam Roma 3, Yohanes 13, dan Matius 27. Roma 3, 21 hingga 31 mengatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa. Daripada Adam dan Hawa lagi, manusia sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Apa yang terjadi kepada Anda dengan saya? Kita membawa manusia yang berdosa, hidup yang berdosa dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berkenan kepada Allah. Nah, apa yang terjadi, saudara? Akibat kejatuhan manusia, ada 3 hal. Yang pertama, semua orang telah berbuat dosa. Anda dengan saya berbuat dosa, saudara. Daripada kecil lagi, tanpa diajar, kita boleh jatuh di dalam dosa. Kita boleh melawan orang lain. Kemudian yang kedua, semua orang telah hilang kemuliaan Allah. Pada awalnya Adam dan Hawa hidup dan tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Mereka bersekutu sama Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Bapa dan Adam dan Hawa itu sepertinya satu keluarga yang sentiasa berkomunikasi, berhubung di antara satu dengan yang lain. Tetapi akibat kejatuhan di dalam dosa, kemuliaan Allah hilang daripada kehidupan mereka. Yang kedua, semua orang tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, maka pada hari ini, saudara, Anda dengan saya sangat memerlukan penebusan. Mari kita merenungkan kembali, saudara. Yohanes 13 ayat 1 hingga 30. Kita melihat pada malam Yesus diserahkan, saudara. Seorang sahabatnya bernama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Nah, dalam cerita ini yang luar biasanya, saudara, Yudas mengkhianati Yesus bukannya dalam pelayanan, bukannya semasa dia sibuk, bukannya semasa ada apa-apa yang sukar dihadapi, tetapi semasa mereka menikmati jamuan makan, di meja makan, semasa mereka beristirahat dalam perjalanan pelayanan yang panjang beberapa hari yang lalu. Yesus membawa mereka menikmati juada makanan yang ada, membawa mereka mengambil perjamuan kudus, saudara. Tetapi kita melihat ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa dosa Yudas Iskariot, saudara? Kita lihat di sini, Yudas adalah pengikut Yesus, tetapi tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus. Sempena Paskah ini, Tuhan mengajak Anda dengan saya kembali dekat dengan Tuhan. Tidak kira siapapun, apapun yang kita lalui, apalagi sempena semenjak pandemik yang lalu, saudara. Mari kita kembali kepada rumah Tuhan. Yudas boleh melakukan pelayanan karena itu adalah gift,
hadiah dari Tuhan. Dia mengikuti Yesus sekitar 3,5 tahun. Dia boleh melayani. Anda dengan saya boleh melayani. Kita boleh ada posisi di dalam gereja, dalam pelayanan. Tetapi kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, saudara, itu seperti roh jiwa kita kosong. Nah, apa yang kita belajar daripada peristiwa ini? Yudas melambangkan Kristen keagamaan yang mengambil perjamuan Paskah pada masa itu, tetapi tidak mengalami makna Paskah yang sebenarnya. Pada hari ini mari kita melihat, saudara, ada 7 tempat kejatuhan Yudas Iskariot. Mari kita renungkan bersama pada malam ini. Yang pertama adalah di sana dia memiliki satu peluang yang luar biasa, tetapi peluang itu hilang. Dia dekat dengan Yesus. Dia breakfast, dia lunch, dia makan malam dengan Yesus. Dia tidur dengan Yesus. Dia melihat siapa Yesus, saudara. Tetapi dia gagal memahami apa yang didengarnya. Pada hari ini, saudara, mari tatkala kita kembali masuk ke dalam rumah Tuhan, mari kita buka hati kita, telinga kita, mata kita kembali mendengar daripada Tuhan. Dia memiliki keistimewaan yang luar biasa, sebagaimana saya katakan tadi sebagai seorang murid Yesus. Tetapi keistimewaan itu terbuang, saudara. Tempat teristimewa, tetapi dipersia-siakan. Pada hari ini, Anda dengan saya berada di satu tempat yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Kita bersama dengan Yesus, kita boleh beribadah, kita memiliki hamba Tuhan, para pemimpin gereja, kita ada tempat melayani, kita boleh bersekutu, kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kita jangan mempersia-siakan semuanya ini. Daripada hidup Yudas kita belajar akar segala dosa itu adalah cinta akan uang. Hanya karena memerlukan keuangan, saudara, dia sanggup menjual Yesus. Hanya karena kepentingan pribadi, hanya karena nafsu berahi manusia, dia sanggup meninggalkan imannya karena harta benda. Pada hari ini, saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Dia melakukan pengkhianatan rohani yang luar biasa. Yudas Iskariot melambangkan kebodohan manusia, saudara. Tetapi dalam semua perkara ini, pada malam itu, Yesus mengambil perjamuan kudus, juga memberikannya kepada Yudas Iskariot. Membuktikan betapa luar biasa, betapa besar, dalam dan tinggi dan lebarnya kasih Tuhan kepada kita. Di saat kita dalam dosa lagi, karena kesabaran dan kebaikan Tuhan, Dia menyelamatkan Anda, bukan karena perbuatan kita. Kehendak Tuhan tidak dapat dihalang, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan sentiasa terjadi. Setan seperti menang dalam peristiwa Yudas. Yes, dia mau menggunakan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tetapi pembohongan dan kemunafikan manusia ini, saudara, merugikan mereka sendiri. Pada hari ini, banyak dalam kehidupan kita, semasa kita mengikuti Yesus, ada tempat-tempat kerja Tuhan, ada lubang-lubang dosa, saudara. Pada hari ini, Tuhan mau menutupi semuanya dengan anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa, yang besar, saudara. Pada hari ini, mengapa dosa ini membawa maut, saudara? Mengapa dosa ini menjadi penghalang untuk kita dekat dengan Tuhan? Sebut saja dosa itu menjijikkan kita. Ketika Yudas menjual hidup Kristus, saudara, sebenarnya ia sedang menjual jiwanya sendiri kepada iblis. Apabila kita melakukan sesuatu yang jauh, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita menjual jiwa kita sendiri, saudara, kepada perangkap si jahat. Nah, tragedi hidupnya adalah tragedi perbuatannya sendiri, yang mengabaikan terang yang telah dipancarkan kepadanya selama hidupnya, dan kemudian menyerahkan dirinya sendiri pada kegelapan abadi, yaitu maut. Karena akibat dosa, saudara, itu adalah maut. Pada hari ini, Tuhan menawarkan kepada Anda dengan saya penebusan.
Katakan sama-sama 2, 3. Penebusan. Sekali lagi, penebusan. Saya tidak dengar suara Anda. Sekali lagi dengan lebih keras, penebusan. Mengapa saudara? Kita ada 3 perenungan pada hari ini. Yang pertama sekali, karena dosa membawa maut. Atas kasih karunia daripada Allah, di saat Anda dengan saya terjebak dalam dosa, Dia menyelamatkan kita karena kekayaan kasih karunia-Nya. Dan kemenangannya di kayu salib dicurahkan kuasa darahnya. Memberikan kemenangan yang abadi bagi Anda dan saya. Mari kita lihat satu persatu. Nah saudara, yang pertama, upah dosa ialah maut. Mengapa harus ada penebusan? Roma 6:23 mencatat, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, apa itu maut saudara? Tadi saya sentuh, sekali lagi saya mau membawa kita lihat kembali. Dosa mengakibatkan manusia menerima kebinasaan kekal dalam neraka. Akibat semua pelanggaran kita saudara, kita dibawa ke neraka. Satu tempat yang kekal abadi. Terjadi kesengsaraan, terjadi penderitaan. Anda dengan saya akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Manusia akan berada dalam kematian kekal semasa penghakiman nanti saudara. Maka orang yang berada di dalam dosa pasti akan masuk ke dalam maut, kematian kekal selama-lamanya. Pada hari ini saudara, dengan penuh tegas Tuhan mengajar Anda dengan saya. Dapatkah kita membayar Allah akan dosa pelanggaran kita? Dapatkah kita menggunakan uang ringgit, harta benda, mungkin nyawa kita sendiri untuk membeli keselamatan saudara? Berapakah jumlah uang, berapakah nilai yang perlu dibayar untuk sebuah keselamatan? Saudara, kita tidak dapat melakukannya saudara. Kita kumpul semua kekayaan di dunia ini, cakrawala ini saudara, untuk membeli sebuah keselamatan dari Tuhan. Itu semuanya seperti menjalin angin. Semuanya sia-sia. Itu sebabnya saudara, karena keadilan Tuhan dan kekekalan Allah, Dia menjelma menjadi manusia, bertujuan menebus Anda dengan saya. Walaupun Anda dengan saya cuma beberapa orang di bumi ini, mungkin Anda satu orang di bumi ini saudara. Yesus tetap datang ke bumi ini, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan bangkit saudara pada hari ketiga, menyelamatkan hidup Anda, menebus hidup Anda. Kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan ini saudara dalam kehidupan kita. Dan Dia mau membawa kita kembali ke dalam kerajaannya, ke dalam kasih-Nya yang kekal. Bagaimana saudara? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena pendidikan, bukan karena keagamaan yang saya lakukan, bukan karena betapa hebatnya pelayanan yang ada. Yang kedua saudara, itu hanya karena kasih karunia Allah. Roma 3:24 menulis, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu adalah kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia itu adalah pemberian yang percuma. Apabila saya memberikan hadiah kepada Anda saudara, Anda menerimanya dengan percuma. Anda tidak perlu membayarnya, karena itu adalah hadiah yang percuma. Pada hari ini, kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada Anda dengan saya saudara, itu adalah percuma. Walaupun percuma saudara, tapi harga sebuah pemberian ini sangat mahal. Maka Tuhan Maha Adil dan Pengasih saudara, karena Dia membenci dosa, tetapi mengasihi Anda dengan saya seadanya kita. Dia sanggup mati di kayu salib, mengorbankan seluruh yang ada dalam hidupnya.
darahnya mengalir, dicambuk, mengalami penderitaan, diludahi saudara. Sehingga dia nampaknya tidak layak. Alkitab mencatat, wajahnya sudah tidak dikenali lagi. Betapa berharganya maksud semua kasih saudara. Untuk siapa? Untuk Anda dengan saya. Karena kasih Allah, dia menyediakan penebus bagi manusia yang bernama Yesus Kristus. Bapa melihat dunia ini tidak boleh diselamatkan lagi saudara. Dia menghantar hamba-hambanya. Dia menghantar orang-orang yang beriman, para nabi yang ada. Daripada kejadian sampailah kelahiran Yesus saudara. Maka pada hari ini, kalau kita melihat perjalanan ini saudara, perjalanan Allah untuk menyelamatkan jiwamu dimanapun engkau berada pada saat ini, itu merupakan perjalanan kasih yang luar biasa. Penebus manusia haruslah manusia saudara, yaitu Yesus Kristus. Tapi bedanya antara Anda, kita dan Yesus adalah, dia adalah suci, dia adalah kudus dan tidak berdosa. Dia dilahirkan daripada perawan Maria oleh kuasa roh daripada Allah. Sebagai manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Menjelma untuk menebus Anda dengan saya. Kita sepatutnya mati. Kita sepatutnya disalibkan. Kita sepatutnya mengalami hukuman ini saudara. Tapi dia mengambil alih semuanya, menyelamatkan Anda dengan saya. Supaya kita tidak berada dalam hukuman. Tetapi Anda dengan saya menjadi manusia yang merdeka. Haleluya. Haleluya pada hari ini. Ambil masa ini bersyukur kepada Tuhan. Anda dengan saya dimerdekakan oleh kasih karunia daripada Allah. Dimerdekakan, dilepaskan sekali untuk selama-lamanya saudara. Daripada ikatan dosa, pengaruh dosa, kuasa dosa. Tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Karena kita ditebus dengan satu harga yang mahal saudara. Dan penebusan itu adalah perjanjian Tuhan bagi Anda dengan saya. Barang siapa kembali kepada dia, dimeteraikan oleh Tuhan akan keselamatan ini saudara. Yaitu keselamatan yang kekal. Di mana dia meletakkan rohnya dalam hidup Anda dengan saya. Sehingga kita layak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Satu hubungan yang paling rapat, yang paling intim. Satu hubungan di mana Anda akan berkata, Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup saya, di tempat ini seperti di sorga. Yesus menjelma menjadi manusia dari perawan Maria, saudara. Pencobaan hadir pada masa itu. Tapi Maria dan Yusuf, apa yang mereka lakukan saudara? Pencobaan yang sama terjadi dalam hidup Yudas Iskariot. Mereka mengambil satu keputusan untuk taat pada hari ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang ketiga, dalam darah Kristus. Roma 3:25 tadi mencatat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Haleluya. Terima kasih pada hari ini, oleh kuasa darah Yesus Kristus kita disucikan. Kita yang selayaknya selama ini hidup di dalam pengaruh-pengaruh kejahatan. Tetapi kita disucikan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Dalam roh jiwa pikiran kita saudara. Supaya Anda dengan saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan lagu ini mencatat saudara. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara kehidupan kita. Maksudnya apa saudara? Dalam kehidupan harian, keluarga kita, pekerjaan kita,
pelayanan kita, apapun yang kita lakukan saudara, Tuhan telah memberikan janji engkau lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, susah maupun senang, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kekurangan masalah ekonomi yang ada, dalam keadaan di mana engkau terlantar di hospital, di sana ada roh kemenangan daripada Tuhan dalam hidupmu saudara. Tubuh ini boleh diambil, tetapi roh kemenangan itu, keselamatan jiwamu, itu hanya milik Yesus selama-lamanya. Haleluya saudara, haleluya. Karena iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Satu hari yang Tuhan ingatkan saudara, sesuai dengan perenungan yang lalu, oleh kuasa darah Yesus, iblis tidak boleh menyentuh hidupmu lagi. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita saudara? Karena kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Katakan di rumahmu, dimana pun engkau berada pada saat ini. 3 kali kita katakan 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulai hari ini kibarkanlah panji kemenanganmu. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah hidupmu hari ini, bangkitlah keluargamu, bangkitlah pribadimu. Karena Dia memberikan kemenangan yang kekal saudara. Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada hari ini saudara, ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebenarnya Paskah ini saya mendeklarasikan kesembuhan terjadi bagi setiap pribadi kita. Kesembuhan rohani, kesembuhan jiwani, masalah emosi yang berpanjangan, tekanan, depresi, penolakan, tidak mau mengampuni, tidak ada pertobatan. Engkau alami kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami kesakitan, engkau mengalami kesembuhan di tubuhmu pada hari ini dalam nama Yesus. Saya mengakhiri pada hari ini, saya melihat peristiwa apabila Yesus memikul salibnya ke gunung Golgota saudara. Seorang pribadi bernama Simon, orang Kirini. Saya sangat suka cerita ini saudara. Peristiwa ini, apabila Yesus memikul salibnya, ada satu pribadi bernama Simon ada di sana saudara. Ditulis dalam Matius 27 ayat 32, Markus 15, 21, dan Lukas 23 ayat 26. Siapa dia saudara? Dia seorang Yahudi. Dan kemungkinan besar dia berasal daripada sebahagian Afrika Utara. Dan itu adalah hari Paskah di Yerusalem. Maka semua orang Yahudi kembali ke Yerusalem saudara. Salah seorang daripada mereka itu adalah Simon saudara. Apa yang terjadi? Dia berada di tempat yang tepat, masa yang tepat, situasi yang tepat saudara. Dia bertemu dengan Yesus. Haleluya. Pada hari ini engkau berada di tempat ini, engkau berada di tempat yang tepat saudara. Bertemu dengan Yesus. Simon tidak menjauhkan dirinya daripada Yesus. Dia mendekati Yesus yang sedang jatuh. Dia memikul salib Yesus. Wow. Sehingga ke gunung Golgota, dia setia bersama dengan Yesus. Paskah pada hari ini saudara, membawa Anda dengan saya merenungkan kembali. Jika engkau berada di tempat Simon orang Kirini ini saudara, apakah engkau mau memikul salib Yesus yang sangat berat ini? Di dalam penderitaannya, di dalam olok-olokan orang di sekitar dan cuaca yang panas, di dalam keadaan yang sangat terik pada masa itu saudara, apakah engkau mau memikul salib itu? Pada hari ini saudara, jika jawabanmu iya, engkau mengerti maksud Paskah.
Jika jawabanmu belum pasti ataupun tidak hari ini, saya mengajak Anda dengan saya. Mari merenung kembali maksud salib Kristus ini, saudara. Simon Kirene memikul salib tersebut sehingga ke gunung Golgota, saudara. Dia membawa Yesus. Dia membawa salib. Gambaran hidup Anda dengan saya pada hari ini. Apabila kita membawa Yesus dalam diri kita, kita juga membawa salibnya, saudara. Salib bukannya semata-mata lambang penderitaan, tapi salib lambangnya kemenangan. Salib lambangnya pembebasan. Salib lambangnya pemulihan. Salib adalah penebusan yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen tetapi meninggalkan salib kita di rumah. Kita tidak boleh menjadi orang percaya lalu meninggalkan salib kita di rumah kita. Pada hari ini, saudara, Tuhan membawa Anda dengan saya seperti Simon bergandingan dengan Yesus, bersemuka dengan Yesus, menjalani kehidupan ini. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai buktinya, dia memikul salib Yesus. Dia mendengar olok-olokan. Dia mendengar perkataan negatif. Dia mendengar perkataan cemuhan, salah faham. Dia mendengar sorak-sorai daripada tentra. Dia mendengar orang-orang yang berkatakan, bunuhlah dia, bunuhlah dia. Gantunglah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Simon Kirene mendengar semuanya ini. Tetapi dia tetap berjalan bersama dengan Yesus. Pada hari ini, saudara, apa yang terjadi kepada Simon orang Kirene? Istri dan anak-anaknya melayani di rumah. Dia meneruskan satu legasi kebangunan rohani. Saya percaya dia juga berada bersama dengan 120 orang di Yerusalem pada masa itu, saudara. Ataupun sekurang-kurangnya berada di Yerusalem pada masa itu, menerima pencurahan roh daripada Allah. Dia kembali ke Roma, melayani di Roma bersama dengan anak-anaknya. Legasi yang dia terima daripada Yesus diturunkannya kepada anaknya Alexander dan Rufus dan keturunan yang berikutnya. Nama Simon orang Kirene ditulis dalam kegerakan revival yang luar biasa. Haleluya. Khusus pada hari ini, saya mau berdoa bagi setiap pribadi kita. Sempena Jumat Agung ini, di rumahmu pada saat ini, kita kembali kepada kuasa penebusan Kristus. Dalam nama Yesus saya mau berdoa untuk setiap pribadi kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami mau merenungkan kembali kehidupan kami, memikul salib Yesus setiap hari. Dalam penderitaan kami, dalam kesukaran yang ada, kami percaya dan yakini di saat kami memikul salib ini, Engkau Yesus ada di tepi kami, bersemuka dengan kami, berjalan bersama-sama. Saya berdoa pada hari ini, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa salib Kristus, oleh kuasa penebusan ini yang Engkau sudah anugerahkan di kayu salib, hidup kami tidak sama lagi. Kami menerima kasih yang baru, kasih karunia daripada Allah dengan luar biasa. Pada hari ini, terimalah sekali lagi anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Yang kedua, bagi Anda yang pertama kali mendengar berita penebusan ini, Engkau berkata, saya mau menerimanya. Saya mau memperkenalkan kepadamu pada hari ini. Penebusan hanya datang daripada anak Allah yang bernama Yesus Kristus. Ikut saya berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, saya mendengar firman ini dan mengerti. Saya merendahkan diri, mengakui semua dosa pelanggaran saya, perbuatan-perbuatan masa lalu saya yang jijik, yang kotor, yang najis di depan. Oleh kuasa
salib-Mu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Dan pada hari ini, saya menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat dan Penguasa tunggal di dalam hidup saya. Mari Roh Kudus, saya menerima Engkau tinggal dalam hati saya dan memerintah hidup saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, saya menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Yang ketiga, yang terakhir. Pada hari ini saudara, mari kita membuat satu pengabdian semula di depan Tuhan. Kita mengabdikan diri kita. Kita membangun satu mezbah yang baru sempena Paskah ini. Kita berkata kepada Tuhan, ini hidupku Bapa, ini keluargaku pada saat ini. Saya serahkannya semua kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami tidak sama lagi. Kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan. Kami mengalami roh Tuhan. Kami mengalami anugerah-Mu yang cuma-cuma dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, saya memberkati semua anak-anak-Mu pada hari ini. Diberkatilah keluarga-Mu, pribadi-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Sempena Paskah tahun ini, Engkau mengalami kasih Tuhan. Engkau dilahirkan baru semula. Engkau dibaptis kembali dalam pengurapan Roh Kudus daripada Allah. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang menerima kuasa penebusan Kristus mengatakan amin. Terima kasih pada hari ini. Tuhan memberkati.